Karno pernah bilang gini kalau nggak salah, lebih mudah zamanku karena mengusir penjajah. Zamanmu akan lebih susah karena akan melawan bangsa sendiri. Itu mengingatkan sesuatu yang menjadi framework untuk melihat kasus yang ini. Korupsi. Kita semua ngomong nggak setuju. Ada usulan untuk merampas hak. Bukan merampas hak, untuk memiskinkan para koruptor, merampas aset mereka. Presiden kita setuju dengan itu. Dan ada beberapa bawahannya yang kemudian malah ngomong tidak mengerti urgensinya kenapa itu harus cepat-cepat dilakukan. Mungkin relate nih dua ini. Oke. Kasusnya seperti itu. Dasar berpikir. Saya tidak mewakili rakyat, saya mewakili diri saya sendiri. Gemes melihat betapa para pemimpin kita kok tidak melihat ini penting. Di sini pentingnya. Dasar berpikirnya. Saya, bukan rakyat ya, saya. Ya karena saya bukan DPR. Saya merasa saya dilahirkan Tuhan di muka bumi. Kebetulan di Indonesia. Artinya saya tidak punya kewajiban di mata Tuhan untuk masuk negara manapun. Tapi karena lahir di Indonesia, saya dengan sukarela masuk Indonesia. Apa sih Indonesia? Indonesia adalah sekumpulan idea, sekumpulan manusia yang punya ide sama untuk hidup pada sebuah peraturan, pada sebuah realitas. Seperti kalau manusia masuk sebuah kelompok, dia ada peraturan di situ. Ikut perusahaan, ada peraturan perusahaan. Ikut ormas, ada peraturan ormas. Indonesia juga ada peraturan dalam Indonesia. Apa sih peraturannya? Jangan ngomong dulu hukum dulu. Ngomong dari sisi manusia. Kenapa peraturan diperlukan? Agar kita kumpul bersatu menjadi Indonesia, itu kita butuh yang namanya fairness. Perjanjian tak tertulis di antara kita. Perjanjiannya apa? Semua sudah tertulis di Pancasila, di pembukaan undang-undang bahwa kita bareng-bareng sebagai Indonesia. Fairness itu sangat dibutuhkan. Kalau fairness itu tidak terjadi, ngapain kita kumpul? Nah, korupsi ini membuat fairness tidak terjadi. Kenapa? Karena ada orang yang bisa ngambil duit rakyat dengan mudah, yang saya sumbangkan dengan sukarela pada sebuah kumpulan yang bernama Indonesia, terus kemudian tidak dijaga dengan baik-baik. Itu membuat saya tidak percaya pada pemerintah kemudian. Kalau saya tidak percaya sama pemerintah, artinya kemudian saya tidak percaya sama Indonesia. Itu artinya bisa memecah Indonesia. Anda meremehkan pentingnya rampasan aset ini bukan urusan hukum, ini urusan Anda tidak menghormati ide dasar kumpul di Indonesia. Dan itu resikonya adalah memecah belah Indonesia. Ini mungkin yang disebut Pak Karno, kamu akan melawan bangsamu sendiri. Ini mungkin nggak terlalu far-fetched kalau saya ngomong ini adalah para pengkhianat bangsa. Karena perilakunya yang meremehkan fairness yang harusnya terjadi di Indonesia, nggak penting kok itu, nggak urgent kok itu. Ini urusan kepercayaan. Kalau itu tidak dibangun bersama kepercayaan itu, ngapain kita jadi Indonesia bersama? Kita mau bangun bareng-bareng. Merampas aset itu bukan kejahatan. Negara itu bikin sebuah game di mana melakukan sesuatu yang buruk resikonya besar. Itulah fairness. Kalau resikonya kecil, ngapa saya bayar pajak? Di sisi lain, Indonesia lagi butuh duit nih. Kita butuh bareng-bareng gotong royong nih. Nah, dilepaskan begitu saja. Kalau ngomong perampasan aset itu nggak penting, pertanyaan saya, emang Indonesia cuma buat mainanmu ya? Kan nggak peduli Indonesia pecah belah, nggak percaya satu sama lain. Presiden sudah setuju loh. Itu champion kita bersama itu. Mungkin Presiden paham bahwa ini bukan urusan duit berpindah, ini urusan menjaga fairness. Untuk jadi Indonesia bersama, kita butuh yang namanya trust satu sama lain. Keluarga aja butuh trust satu sama lain, apalagi yang namanya negara.
Gimana handle trust itu dengan hukum yang benar, dengan rule of the game yang fair. Apa yang terjadi kalau saya melakukan sesuatu, resikonya kecil. Saya korupsi, kalau ketangkep, dibalikkan korupsinya. Itu resiko kecil. Fair. Enggak, ini mungkin fair secara secara jumlah harta, tapi nggak fair secara negara. Itu game dengan resiko yang terlalu kecil. Kalau kamu mau nyolong, resikonya harus besar. Bahkan seharusnya, misalnya, kalau kamu Departemen Agama, korupsinya, urusan agama, hukumannya jauh lebih berat. Kalau kamu orang hukum, kemudian menyalahgunakan hukum, itu hukumannya jauh lebih berat daripada orang yang tidak tahu yang bukan di areanya di situ. Artinya kamu tidak hanya mencurangi negara, tapi kamu juga mengkhianati ilmu. Saya nggak paham, betul-betul nggak paham menganggap bahwa perampasan aset itu tidak penting, tidak ada urgensinya. Menurut saya ini sangat urgent. Masyarakat sudah susah mencari fondasi percaya satu sama lain. Kita butuhkan gestur dari pemerintah. Kita butuhkan gestur-gestur bahwa kalian berhak dipercaya. Kalau enggak, ngapain saya ikut Indonesia? Sila ketiga Indonesia, persatuan Indonesia. Melakukan segala cara, enggak hanya hukum. Segala cara, mindset, action, gestur untuk membuat Indonesia tetap bersatu. Sebuah perilaku yang efeknya adalah memecah belah Indonesia, tidak ada kata lain selain pengkhianat. Difikirkan benar-benar. Banyak cara berkhianat, tapi fondasinya jelas. Kalau dia mengganggu asa kesatuan, keutuhan Indonesia, itu pengkhianat. Walaupun caranya kayaknya cuma sederhana. Mungkin dia memang tidak paham kita ngumpul sebagai negara itu kenapa dan harusnya gimana. Beri saya alasan untuk percaya sama Indonesia. Saya percaya sama Pak Presiden dengan kalimatnya seperti itu. Hanya saya tidak percaya anak buahnya. Enggak urgent. Mungkin tidak urgent untuk Anda yang tidak punya masalah dengan makan sehari-hari, tidak punya masalah dengan beli rokok atau beli bensin. Sekali-sekali main ke tempat-tempat, berapa banyak pengangguran itu, berapa banyak yang dipecat dari pekerjaannya. Kita butuh percaya satu sama lain. Kalau kita tidak bisa ke tetangga nitip motor, apalagi kita mau nitip duit pajak, cuma mau dicolong kok. Dan kita butuh duit pajak untuk membangun bersama. Ayo toh, dipastikan gamenya bahwa Anda yang kita titipi duit, kita titipi kepercayaan bisa dipercaya. That's it. Ini urusan kepercayaan, bukan urusan yang lain. Ayo kita bangun bareng kepercayaan bahwa kita satu, kita sama, kita Indonesia, persatuan Indonesia. Ingat, ada sila ketiga dari Pancasila. Siapa tahu lupa. Baca lagi.